dari perjalanan yang sederhana menuju 20 tahun penyertaan Tuhan. Semua berawal dari sebuah persekutuan doa yang sederhana di Suradito. Orang-orang berkumpul, berdoa, saling menguatkan dan memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Dari komunitas kecil itu, lahirlah kerinduan yang lebih besar untuk membangun sebuah ibadah yang bukan hanya untuk mereka yang hadir, tapi juga untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dan disinilah sejarah baru dimulai. Iti menjadi tempat pertama di mana ibadah awal gereja diadakan. Sebuah langkah iman dari sekedar persekutuan rumah menjadi cikal bakal berdirinya jemaat yang lebih besar, yang terus bertumbuh hingga hari ini. Lalu, ibadat ini lahir dengan nama GBI muncul. Di tempat sederhana itu, jemaat berkumpul dengan hati yang haus akan Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, penyertaannya yang nyata menghadirkan sukacita, pengharapan, dan persekutuan yang menguatkan. Kemudian, berpindah ke gedung Kawedanan Batan Indah dengan setia beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami awali semua itu dengan satu kali ibadah. Selama 4 bulan, pelayanan berpindah ke Raja Motor. Meski tempatnya sederhana, semangat untuk terus beribadah tidak pernah padam. Lalu, Tuhan bawa kami ke tempat baru, yaitu di kediaman Kocewo, di mana jemaat terus bertumbuh dalam kasih, pengharapan, dan pengenalan akan Tuhan. Selama hampir 1 tahun, tempat ini menjadi saksi bagaimana Tuhan membentuk hati dan iman para jemaat dan pengerja, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi gereja ini. Salah satu penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi pada tahun 2005. Tuhan memberikan tempat baru di daerah Gunung Sindur. Lewat pemberian jemaat yang setia, yaitu Ibu Syulan dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan dan jemaat Tuhan, berawal dari sebuah FA di rumah beliau hingga diberikan gedung ruko untuk dijadikan gereja. Ini semua menjadi bagian penting dalam fondasi awal perjalanan gereja ini. Dari sinilah gereja yang bermula dikenal dengan nama GBI muncul, secara resmi berganti menjadi GBI Gunung Muria, nama yang menandai lembaran baru dalam perjalanan rohani, dengan semangat baru di tempat yang telah Tuhan tetapkan. Seiring bertambahnya jemaat maupun pengerja GBI Gunung Muria berganti nama, yaitu GBI Perumpung. GBI Perumpung terus membangun fondasi pelayanan yang lebih kuat, jemaat selalu bertambah, pelayanan berkembang, dan kasih Tuhan terus nyata dalam setiap langkah perjalanan gereja ini. Dengan pelayanan yang penuh dedikasi, GBI Perumpung berdiri di bawah pengembalaan Pendeta Wiguno Wiranto yang sangat setia untuk memimpin dan mengembalakan jemaat selama bertahun-tahun sesuai visi dan misi Gembala Sidang dan Gembala Rayun kita. Beliau bukan hanya seorang gembala, tapi juga sosok ayah rohani yang menguatkan, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan jemaat maupun pelayan Tuhan yang setia dan terus menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Kenangan akan senyum hangat dan keteguhannya dalam iman akan selalu hidup dalam hati keluarga besar GBI Perumpung. Kini, pengembalaan beliau menjadi fondasi rohani yang kuat bagi GBI Perumpung, hingga akhirnya tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh PDM Teddy Martianto. Dengan hati yang melayani dan visi yang sejalan, PDM Teddy Marianto meneruskan pengembalaan dengan semangat yang baru dan yang tak pernah lelah membimbing jemaat untuk semakin dekat kepada Tuhan sesuai dengan visi dan misi Gembala Sidang dan Gembala Rayun kita yang menjadi rencana Tuhan atas gerejanya. Kini, 20 tahun sudah penyertaan Tuhan atas GBI Perumpung, sebuah perjalanan panjang yang penuh anugerah dan kesetiaannya. Bersama PDM Teddy Marianto, pengerja maupun jemaat gereja, kami melangkah dengan harapan yang baru, dengan semangat yang terus menyala dan hati yang mau dibentuk untuk membawa gereja ini masuk dalam musim yang lebih besar dengan visi kami menggapai 2000 jiwa. Haleluya! Saya mengucapkan selamat GBI Perumpung yang ke-20. Yesus memberkati berlimpah-limpah.
kita semua akan Tuhan untuk memasuki tahun kedua, menuai jiwa-jiwa, menuai segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa ini kita memasuki 20 tahun GPI Perumpung. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Harvest now. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dalam Tuhan. Selamat ulang tahun ke-20 GBI Perumpung. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menyambung mengenai mujizat, ya, mujizat sampai dengan hari ini masih ada, saudara. Ya, kalau tadi pasangan bilang mujizat kesembuhan, jadi Bu Yuli ngomong masalah suradarita, saya juga meneruskan bantalan untuk itu ke suradarita saya layani. Ini ada saksi mata di sini, Pak Awi sama Pak Abu Bawa ya. Salah satu yang dikatakan sarang sapi itu namanya Pak Jui, betul ya? Itu terjadi mujizat, saudara. Dia piara sapi hanya satu, perempuan. Udah dengar ya cerita ini? Dia cuma betina, ya. Dia itu rindu untuk anak sapinya ini khusus supaya bisa beranak. Tapi dia bilang, saya tidak punya uang karena kalau dikawinkan dia bisa bayar. Dan puji Tuhan, pada suatu hari dia bilang, dia tidak pernah melihat sapinya itu kawin, saudara. Tapi suatu malam dia melihat kayak di kandang itu, dia melihat kayak ada suara-suara bisik, dia ikut. Dan pagi hari dia lihat ada anak sapi dilahirkan. Luar biasa. Ini ada saksinya, Bu Bawa sama Pak Awi ya, betul ya? Ya. Jadi saya katakan, kalau dulu mujizat terjadi, hari ini mujizat masih ada. Ini Pak Samuel adalah yang melayani dulu bersama-sama kita waktu ada almarhum Pak Wiguno. Dia bersama saya Pak Andreas, Pak Fajar waktu itu kita berempat menjadi staf pembalaan untuk itu. Itu pembalaan ya. Silakan dia sampaikan. Selamat ulang tahun GBI Perumpung. Saya dulu melayani di Wahya sebagai ketua FA yang sekarang disebut kuliah. Tadi firman Tuhan disampaikan bahwa baik yang menanam maupun yang menyirami dan yang menuai semua dapat upah, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Jadi kami berdiri di sini yang dulu memulai gereja Perumpung, dan saudara-saudara sekalian juga berperan serta di dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi Allah yang kita muliakan, jadi bukan kami yang merasa bangga, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus sama, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Dan saudara-saudara semua bisa menyaksikan kedahsyatan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Asal kita sungguh-sungguh menyatakan Dia di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Maju terus, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi gereja. Terima kasih. Oke, shalom semua. Tuhanku Yesus luar biasa ya. Sebenarnya nggak lepas juga dari masa-masa perintisan waktu di GBI muncul ya. Kita tuh nggak bisa ini ya, maksudnya ada suatu keluarga, namanya keluarga Kotanto kalau masih ingat ya, Kocewo ya. Dulu pertama kali waktu kami datang ke situ, tiap malam minggu kami datang, itu Kocewo itu sebenarnya tuh ada dua kubu, apa ya, ada kubu GBI muncul, daerah muncul sama Suradita. Saya waktu itu sama suami melayani yang di
seperti itu kita sebenarnya. Jadi itu kita melayani setiap malam minggu, kita datang ke situ, kita doa, kita doain buat Kocewo, karena waktu itu Kocewo itu masih suka mabok sama judi waktu itu. Itu dia bandarnya soalnya di situ. Nah itu sampai sama berapa tahun kami berdoa di situ, dan di situ pelan-pelan Tuhan mulai menyatakan kemuliaannya, mulai Kocewo mulai bertobat, mulai percaya, dan mulai banyak sekali di situ ya jiwa-jiwa yang datang dan beribadah, dan itulah awal cikal bakalnya GBI muncul tuh waktu itu ya. Dan kemudian ada merger tuh antara Suradita sama Dimuncul. Nah itu yang mulai dari IT dan seterusnya gitu ya. Ya memang tugas saya itu sebagai guru sekolah minggu. Waktu itu juga saya dibantu sama Rahel juga. Ya Rahel. Iya ini murid saya, katanya saya juga lupa. Ingat bukannya. Saya ingat sekali waktu saya tuh dibawa satu tempat. Ya saya tuh nggak tahu namanya. Mungkin di daerah Suradita situ ya, satu lapang. Saya tadinya berdua sama Taci ini gitu loh. Saya berdua, tiba-tiba dia kabur. Tina, aku nggak sanggup. Jadilah aku sendiri dengan itu anak 100 orang mungkin lebih ya. Nggak tahu ada yang masih ingat ya 100 orang. Di mana pokoknya? Wahyang, betul sekali. Dan betul, luar biasa. 100 orang, saya sendirian. Saya gelarin aja tiker di situ. Saya nyanyi di situ, saya pujian di situ, saya firman Tuhan di situ. Karena teman saya kabur. Tapi memang benar-benar luar biasa. Di situ kita percuma mau pakai parfum mahal pun juga percuma. Parfumnya hilang semua. Tapi puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa ya. Kalau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan saya percaya bahwa di sini akan terus bertambah, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya diingatkan dari kesaksian Pak Sangam dan Pak Sangam ya, dan Yuli ya. Jadi saya baru tahu ternyata kita itu ada 2 kubu katanya. Satu dari Suradita dan satu dari Muncul, betul ya. Saya mau katakan saudara, saya ini belajar dari Pak Sangam dan dari almarhum Pak Dahlan. Jujur, saya belajar dari mereka. Apa yang saya belajar dari Pak Dahlan, pada waktu itu dia karena tinggal satu ema dengan saya di sekitar sektor saya, dia akan telepon ke saya, yuk kita ke bawah keliling. Nah, saya itu disamperin pakai mobil beliau. Waktu kita mulai jalan, dia bilang, mari nih doa. Kita tutup bungkus, kita boleh belajar di sini. Dan saya diajar untuk apa? Belajar kunjungan. Waktu itu mulai bawa ke Amarapura. Sambil doa keliling, saya belajar. Ya. Dan apa yang saya belajar dari Pak Sangam, saya baru ingat pada waktu itu ada di sini Pak Sangam udah lupa kali. Pada suatu hari Pak Sangam bilang, Pak, yuk bantu saya. Ini ada seorang emak, dia mau baptis, tapi dia nggak bisa berdiri. Nanti ya. Daerah Muncul itu masuk ke dalam. Pada waktu itu saya dan Pak Sangam, kita bawa pakai mobil motor ya, dibawa ke rumah kami ini, kita dibaptis dengan cara kita berdua, kita pegang, betul ya. Jadi beliau lah yang saya belajar dari mereka, saudara. Ya, jadi saya percaya dari 2 kubu ini disatukan, kita sekarang ada, saudara. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ada apa? Yuk, untuk sebagai apresiasi kita akan berikan Pak Sangam. Ya, saya mau kami juga untuk foto bersama. Saya kalau bisa foto yang bisa sama minta
Yang kalau bisa pasangannya di depan istrinya, depan suaminya di belakang. Ayo, Masulan mana? Masulan. Sudah ditadu kita ngikut. Ibu suami istri kemari. Kemari Ya saudara, kenapa saya panggil mereka? Ya, saya mau bertemu dengan mereka. Ini adalah wajah-wajah yang dulu diutus dari PST waktu itu, masih dalam pengembalaan Pak Wiryo. Jadi gereja kita itu tetap terlepas dari perintisan yang dari misi yang ada di PST, betul. Inilah kita yang diutus dari Isuzu pada waktu itu, ya. Tapi ya selalu. Ya Pak saya. ayo, Pak Barita suami istri. Foto yuk. Simbo, foto yuk. Foto yuk. Ya, saya kembalikan ke panitia, silakan. Luar biasa kesaksian